Bayangkan, ada satu hal sederhana yang jika Anda pahami dan praktekkan, bisa membuat hidup Anda jauh lebih tenang di tengah masalah. Tidak mudah terseret emosi, tidak gampang panik, lebih jernih dalam mengambil keputusan, termasuk soal uang, bisnis, hubungan, bahkan perjalanan spiritual Anda sendiri. Ini bukan teknik afirmasi, bukan juga manifestasi instan, tapi sesuatu yang selama ini diam di dalam diri Anda, pengamat di balik semua pengalaman hidup Anda. Selama ini, tanpa sadar, kita hidup sebagai yang diamati. Kita merasa, aku adalah pikiranku. Begitu pikiran gelap, hidup pun terasa gelap. Kita merasa, aku adalah emosiku. Begitu sedih atau marah datang, seolah seluruh diri kita ikut rusak. Kita merasa, aku adalah masalahku. Begitu bisnis menurun, seolah harga diri kita ikut jatuh. Padahal, ajaran spiritual kuno mengajarkan satu hal penting. Di dalam diri ini ada dua posisi. Yang pertama, yang diamati. Tubuh Anda, pikiran Anda, emosi Anda, sensasi di badan, cerita hidup dan masalah-masalah Anda. Semuanya berubah, muncul lalu lenyap. Yang kedua, pengamat. Kesadaran yang menyadari semua itu. Ia melihat pikiran datang dan pergi tanpa ikut terseret. Ia merasakan emosi tanpa ikut terbakar. Ia menyaksikan naik turun hidup tanpa ikut hancur. Saat Anda bisa bergeser dari yang diamati menjadi pengamat, beberapa hal mulai berubah. Emosi masih muncul, tapi tidak lagi menguasai hidup Anda. Pikiran negatif masih datang, tapi Anda tidak lagi percaya semuanya. Masalah masih ada, tapi di dalam diri muncul ruang untuk tetap tenang dan jernih. Sekarang, mari jujur. Selama ini, apa sebenarnya yang sering kita sebut sebagai aku? Kadang kita meletakkan aku di tubuh, bentuk badan, kesehatan, penampilan. Saat tubuh sakit atau menurun, kita berkata, aku hancur. Kadang, aku kita taruh di pikiran. Suara di kepala yang terus berkomentar, menilai, mengkhawatirkan masa depan. Kadang juga aku melekat pada emosi, marah, takut, malu, iri, senang, antusias. Kadang juga pada cerita hidup, masa lalu, status sosial, pekerjaan, pasangan, trauma, atau prestasi. Sekarang perhatikan satu kesamaan dari semuanya. Semuanya berubah. Yang Anda yakini hari ini bisa bergeser besok. Orang yang Anda benci hari ini beberapa tahun lagi bisa terasa biasa saja. Rasa gagal yang Anda alami sekarang suatu hari bisa menjadi alasan Anda bersyukur. Kalau semuanya berubah, apakah itu benar-benar inti diri kita? Kalau sesuatu bisa datang dan pergi, muncul lalu lenyap, apakah itu benar-benar aku? Sekarang kita geser fokus perlahan. Ingat momen ketika Anda marah besar. Di tengah kemarahan itu, sering muncul satu kesadaran kecil. Wah, saya lagi marah banget. Yang marah adalah emosi. Yang sadar saya sedang marah adalah pengamat. Contoh lain, saat Anda duduk dan tiba-tiba muncul pikiran, saya payah, tidak ada yang berhasil. Kalimat itu terdengar seperti suara di dalam kepala. Kalau Anda bisa menyadari, oh, itu pikiran, berarti ada sesuatu di dalam diri Anda yang melihat pikiran itu. Pikiran adalah yang diamati, kesadaran akan pikiran adalah pengamat. Ini kuncinya. Apapun yang bisa Anda amati, bukanlah diri Anda yang paling dalam. Kalau Anda bisa berkata, ini pikiranku, ini emosiku, ini tubuhku, berarti ada aku yang lebih dalam yang melihat semuanya. Lalu pertanyaannya, kalau konsep ini sederhana, kenapa kita tetap menderita? Karena kita terjebak dalam satu ilusi kuat. Kita menyatu dengan isi layar dan lupa bahwa kita adalah layarnya. Bayangkan Anda sedang menonton film. Kalau terlalu tenggelam, Anda bisa takut, sedih, marah, seolah Anda ada di dalam film itu. Padahal, kalau Anda mundur sedikit saja, Anda sadar, saya hanya penonton, ini hanya gambar di layar. Dalam hidup, kita sering lupa. Pikiran hanyalah suara yang lewat. Emosi hanyalah gelombang yang datang dan pergi. Peristiwa hidup hanyalah adegan di film panjang. Tapi kita menempel pada semuanya dan berkata, ini aku, inilah diriku.
Dari sinilah lahir kecemasan berlebihan, overthinking, dan penderitaan yang terasa tidak ada habisnya. Banyak ajaran spiritual menjelaskan ini dengan bahasa berbeda, tapi intinya sama. Diri sejati digambarkan sebagai saksi, sesuatu yang selalu hadir, tidak lahir, tidak mati, hanya menyaksikan perubahan. Ada perumpamaan tentang dua burung di satu pohon. Satu burung memakan buah, kadang manis, kadang pahit. Ia mengalami suka dan duka hidup. Burung yang satu lagi hanya duduk, mengamati, tetap tenang, tidak ikut terbawa. Burung kedua inilah pengamat. Dalam meditasi, kita belajar menjadi burung kedua, bukan menolak pikiran, bukan memusuhi emosi, tapi mengamati semuanya tanpa langsung bereaksi. Pelan-pelan kita sadar, ternyata aku bukan badai itu. Aku adalah langit yang menampung badai. Sekarang mari kita lakukan latihan singkat. Duduklah dengan nyaman, biarkan tubuh rileks, pejamkan mata jika terasa pas. Tarik napas pelan melalui hidung, rasakan udara masuk. Hembuskan perlahan melalui mulut, lepaskan ketegangan. Ulangi beberapa kali. Perhatikan napas keluar masuk tanpa mengubah apapun. Jika pikiran muncul, nanti kerjaan bagaimana ya? Jangan dilawan, jangan diikuti. Cukup katakan lembut di dalam hati, pikiran. Lalu kembali ke napas. Jika muncul rasa tidak nyaman di badan, katakan sensasi. Amati saja. Jika perasaan muncul, gelisah, takut, beri label perasaan. Anda hanya duduk di pinggir jalan, menyaksikan kendaraan lewat, pikiran lewat, emosi lewat, sensasi lewat. Disinilah ketenangan mulai muncul. Latihan ini menjadi sangat kuat ketika dibawa ke kehidupan nyata. Saat Anda marah, sebelum membalas chat, tanya pelan-pelan, yang marah ini siapa? Saat cemas, sadari, oh, pikiran sedang memutar film ketakutan. Saat bahagia, nikmati, tapi sadar, ini juga akan lewat. Semakin sering Anda berlatih, Anda mulai melihat pola. Semua datang dan pergi, tapi ada satu titik di dalam yang selalu sama, kesadaran yang mengamati. Di titik ini, Anda punya kebebasan. Bebas dari reaksi otomatis, bebas memilih respon, bebas dari drama pikiran Anda sendiri. Inilah manfaat memahami pengamat dan yang diamati. Bukan sekedar konsep tinggi, tapi alat praktis untuk hidup lebih tenang. Mulailah dari hal kecil. Beberapa kali sehari, berhenti sejenak dan tanyakan, apa yang sedang saya alami sekarang? Dan siapa yang sedang mengamati semua ini? Demikian. Kalau video ini bermanfaat, jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-teman. Sampai jumpa di video berikutnya, di mana kita akan bahas strategi keuangan, kekayaan, dan keberlimpahan, serta kebahagiaan. Tetap semangat dan salam sukses!